Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengganti LCD ataupun layar sentuh dan LCD-nya pecah, Pipo P5 ataupun Pipo P5S ataupun Y67. Ini sudah kita siapkan LCD-nya, Pipo LCD plus TS Pipo P5, P5S ataupun Y67 itu sama, ini warna putih. Sudah kita siapkan. Bagaimana cara menggantinya? Cukup mudah dan tanpa alat yang begitu canggih, sudah bisa kita kerjakan sendiri di rumah. Yang pertama kita harus gunakan ini adalah lem LCD. Ini khusus wajib kita harus punya karena untuk mengelem LCD-nya ini. Kemudian obeng T3 untuk membuka baut bagian bawah ini. Yang di bagian bawah ini ada 2 buah baut seperti baut untuk Oppo. Biasanya kita gunakan Oppo ini. Tanpa alat ini kita bisa juga membukanya tanpa membongkar baut ini, tapi koper ini biasanya akan pecah ataupun gompel karena bautnya kita potong, jadi merusak bagian bawah ini. Jadi tanpa ini bisa juga kita lakukan. Kemudian ini baut obeng plus biasa kecil, kita bisa satu set punya, bisa kita sediakan. Kemudian ini LCD tadi, Pipo plus TS Pipo P5, P5S sama Y67 itu sama. Bagaimana cara menggantinya? Langsung saja. Ini setelah kita buka tadi, kalau teman-teman bisa mau cek cara bongkarnya, bisa cek di channel YouTube Bang Dery Tutorial di playlist servis Pipo, bongkar Pipo P5 masuk air. Di sana ada tutorialnya. Jadi kita sekarang hanya mengganti LCD-nya langsung supaya tidak kepanjangan durasinya. Ini setelah kita bongkar, kemudian baut-bautnya kita buka semua. Nanti ini ada penutupnya, kita lepas penutupnya. Ini penutupnya tadi, ada penutupnya, ada baut tadi, kita lepas. Kemudian kita lepas soket-soketnya. Kemudian ini soket fleksibel on off dan pulma. Kemudian ini LCD. Kemudian kita bongkar ini, ada bagian sini ada untuk layar sentuh, kita lepas lagi karena ini putus, mau kita ganti. Jadi setelah itu bisa kita langsung angkat begini saja. Ini ada kabel antena, kita lepas juga. Ini selesai begini. Ini cukup mudah. Kemudian untuk melepas ini biasanya kita gunakan cutter untuk bukanya ini. Kemudian setelah terbuka kurang lebih 1 cm, 1 mili, kita bisa buka menggunakan ini. Hati-hati untuk pinjal pin, jangan sampai putus. Setelah itu bisa kita lepas, karena ini mau mengganti LCD jadi tak masalah, kita rusak saja, copot saja. Ini selesai, kita lepas. Kemudian kita bersihkan seluruh bagiannya ini, jangan sampai ada yang mengganjal. Kita bersihkan. Nanti ini yang kita mau lem. Kita bersihkan dulu semuanya supaya lemnya nanti bisa menempel dengan kuat. Kita bersihkan. Ini kita pastikan kotoran tidak ada lagi. Selanjutnya kita bisa langsung melakukan pengetesan LCD terlebih dahulu. Setelah bagus LCD-nya, nanti kita langsung pengeleman secara permanen. Ya, sudah bersih. Kita sekarang untuk pengetesan LCD yang baru ini. Ini LCD yang baru kita lipat dulu begini, kemudian kita masukkan di lubang ini. Hati-hati jangan sampai putus. Ini ada lubang, sudah siap, tinggal dimasukkan saja. Tun bagian layar sentuh juga sudah ada lubangnya,
Jadi kita samakan pada saat pembongkaran tadi. Ini sudah pas. Ya, ini belum kita lem karena kita mau mengetes memastikan untuk layar sentuhnya apakah berfungsi dengan baik. Kita keluarkan sedikit, kemudian kita pasang di sini. Nah, kita tes dulu, kita tes pasang. Sebelum kita lem, kita tes dulu apakah LCD-nya berfungsi atau tidak. Setelah berfungsi dengan baik, kita tes, baru kita lem dengan sempurna. Ini kita pasang dulu seluruh fleksibelnya di baterai. Ini untuk layar sentuh. Kita untuk cara menempelnya kita pegang begini, jangan kita tekan begini nanti pecah. Jadi kita pegang ke atas ini, pegang bezel ataupun casingnya. Nah, ini sampai bunyi kletek gitu. Ini untuk LCD kita pasang juga. Kita balik, nah, sampai ada bunyi gitu. Ini untuk tombol power dan volumenya fleksibel kita pasang dulu, dan kita langsung hidupkan. Setelah normal bagus 100%, baru kita lem secara permanen. Ini sudah hidup, jadi tinggal ini LCD berarti sudah tampil, tinggal untuk layar sentuhnya. Coba kita tunggu dulu sampai benar-benar bisa berfungsi. Kita tunggu dulu sampai loading, dan loading sampai menunggu menu supaya kita masuk ke tombol QWERTY, supaya untuk mengetes kondisi layar sentuh di bagian tombol QWERTY-nya apakah berfungsi dengan sempurna atau berfungsi semua. Tombol QWERTY-nya ataupun atas bawah, kontras dan lain sebagainya nanti kita tes dulu sebelum kita lakukan pengeleman. Karena apabila kita sudah langsung lakukan pengeleman, biasanya garansi dari toko dikasih waktu 3 hari. Jadi kalau sudah kita lepas, kita lem, nanti tidak ada garansi lagi. Ini sudah kita tes, lumayan untuk ini. Kita masuk cari di bagian pesan supaya enak kita untuk mengetes tombol QWERTY-nya. Kita tulis pesan baru dan masukkan pesan, kita ketik QWERTY YUIOP ASDFGHJKF ZXC PBNE. Ya, sudah berfungsi. Kita cek kontras apakah berfungsi. Tombol bawah sudah berfungsi. Bagian atas kita back. Oke, sekali lagi back bisa. Ini kontras, iya berfungsi. Kita back, iya berfungsi semua. Cari, iya sudah. Jadi berfungsi dengan sempurna. Jadi selanjutnya kita lakukan pengeleman. Jadi ini tidak ada bercak, mulus, kontras bisa berfungsi, langsung kita lakukan pengeleman. Jadi kita matikan dulu, langsung kita lakukan pengeleman, dan segel ini kita lepas. Ini baterai langsung kita copot saja biar cepat loadingnya. Ini on off kita lepas, kemudian ini LCD kita lepas dulu. Nah, kemudian ini layar sentuh kita lepas, seluruhnya kita lepas untuk lakukan pengeleman. Lepas dulu mesinnya. Ini kita copot, hati-hati jangan sampai bengkok ataupun tertekuk. Untuk layar sentuh fleksibel LCD-nya. Ya, sudah selesai, kita lakukan pengeleman. Ini tapi sebelumnya ini kita lepas dulu biar segelnya ini tidak menempel. Ini otomatis dengan lepasnya segel ini biasanya garansi akan otomatis hilang. Hati-hati untuk melepasnya, jangan sampai mengenai LCD-nya. Kalau tidak kita lepas nanti mengganjal, kurang enak untuk dipandang karena masih ada kertas di bagian sudutnya. Sebenarnya ini kita bisa panaskan sedikit supaya untuk melepas. Ya, sudah selesai. Kemudian kita memasang yang lama untuk speakernya. Kita ambil di bagian namanya ini.
Sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu karena ini adalah penyaring udara. Nah, kalau dia buntu nanti spekernya akan kecil. Ini lubangnya pas, ada lubang tidak ada debu, kita bersihkan saja, gosok. Nah, apabila dia lubangnya terhalangi oleh debu, maka suara akan menjadi kecil. Ya, sudah selesai, kita tempel ini. Ya, kita tempel, ini sudah. Ini kita lakukan pengeleman di seluruh sudutnya. Ini kita beli lem yang kecil saja supaya enak, nanti jangan sampai dia keras. Ini harganya murah, sekitar 15.000 lem seluruh sudutnya. Lem. Ini fungsi lemnya ini khusus, jadi jangan dikasih lem Alteco ataupun lem yang lain. Jadi pada saat beli LCD kita usahakan beli lemnya. Ini ada dua macam warna, ada warna hitam sama warna putih. Ini sudah rata. Selanjutnya kita langsung pasang LCD nya. Setelah LCD kita pasang, nanti kita baut, kita ikat supaya lemnya rapat dengan sempurna. Ini sudah, jadi kita masukkan fleksibelnya. LCD fleksibel ada sentuh, kita pasang. Hati-hati memasukkannya, jangan sampai koyak. Iya, sudah masuk. Ini sudah muncul, ini fleksibel sudah muncul. Untuk sentuh rapat kiri kanan kita cek, baru kita tekan satu persatu. Kalau dia sudah rapat dengan sempurna, mulus ya. Sudah selesai, kita langsung pasang mesin. Nah, ini mesinnya tadi kita lepas. Sensor magnet, kamera sudah kita tes pasang. Ini sudah selesai, kamera utama, kamera depan, kamera belakang sudah menempelnya semula. Kita langsung pasang. Ya, kita pegang, posisi pegang begini, kita pegang sini, kita tempel, tahan, kita sentuh sampai ada bunyi. Dan tombol volume, power, tombol fleksibel LCD. Untuk baterai kita pasang, fleksibel untuk menghubungkan mesin di bagian bawah sudah. Kemudian ini kita pasang lagi untuk antenanya. Kemudian kita pasang, kita rapikan, kita tutup dan kita baut. Ya, jadi begitu saja caranya. Sampai di sini mungkin kita selesaikan saja untuk menghemat kuota. Jadi durasi jangan terlalu panjang. Kemudian setelah itu kita bisa tutup. Setelah kita tutup begini, kita ikat menggunakan karet supaya lemnya menjadi kencang. Ini sudah kita anggap ini saja 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 karet sudah kita anggap selesai saja. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa mengerjakannya lebih teliti lagi, dengan hati-hati, dengan sabar, jangan terburu-buru, supaya menghasilkan pemasangan yang lebih bagus. Mungkin ini saja tip dari channel YouTube Bang Dery Tutorial, bagaimana cara mengganti LCD Vivo P5, P5s sama Y67. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.